Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kegiatan belajar kita adalah mendengarkan dongeng dari Bu Ningrum. Sudah lama ya Bu Ningrum tidak mendongeng untuk anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Arti Damai. Nah, siapa sih penulis cerita ini? Penulis cerita ini adalah Bapak Paul Kolho. Bapak Paul Kolho itu adalah penulis cerita yang terkenal. Buku-buku yang ditulis oleh Bapak Paul Kolho ini adalah buku-buku yang paling terkenal, paling banyak dibaca di dunia saat ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang arti damai. Dahulu kala hidup raja yang memimpin sebuah kerajaan. Rakyat kerajaan itu selalu bahagia meski kerajaan-kerajaan tetangga terus berperang. Ya. Raja memanggil penasehatnya. "Kenapa hanya negara kita yang damai?" tanya sang raja. "Karena orang-orangnya bahagia," jawab sang menteri. "Tapi mengapa mereka bahagia?" desak sang raja. "Karena mereka menikmati apa yang mereka kerjakan." "Tapi bahaya sekali hidup dikelilingi peperangan," pikir sang raja yang masih khawatir. "Suatu hari mereka akan lelah berperang di antara mereka dan mulai menyerang kita. Bagaimana cara mengajari kerajaan-kerajaan tetangga tentang pentingnya perdamaian?" Raja mulai berpikir. Suatu hari ketika sang raja duduk merenung di tepi danau, lewatlah tukang perahu. Raja bertanya kepadanya, "Apa kau punya ide bagaimana cara mengajari kerajaan tetangga kita tentang pentingnya perdamaian? Karena bahasa mereka berbeda-beda," sahut tukang perahu, "saya tidak yakin mereka dapat mengerti." Si tukang perahu benar, tapi setelah menghabiskan sore dengan memandangi danau, raja mendapatkan gagasan. Esoknya, raja mengumpulkan seluruh rakyat kerajaannya. "Barang siapa membuat lukisan terbaik tentang perdamaian akan menerima 10 koin emas," katanya. Dan rakyatnya yang bersemangat mulai bekerja. Rakyat-rakyatnya mulai berpikir bagaimana cara mereka bisa menghasilkan lukisan yang bagus. Pada akhir tahun mereka mengirim lukisan tentang perdamaian karena semuanya berharap memenangkan hadiah yang diidamkan. Masing-masing bekerja menggunakan bahan yang paling mereka kuasai. Ada penyulam, ada tukang roti, ada prajurit, ada pendeta, ada romo, ada dukun, ada murid-murid dari yang paling pintar sampai yang paling tidak pintar. Semuanya mencoba untuk membuat lukisan. Raja kewalahan dengan lukisan-lukisan itu dan kesulitan memutuskan mana yang paling menggambarkan perdamaian. Akhirnya setelah bekerja keras, raja mengumpulkan rakyatnya untuk mengumumkan hasilnya. "Terima kasih atas usaha kalian," kata sang raja. "Semua lukisan yang kalian buat luar biasa karena dikerjakan dengan cinta. Namun agar hadiah ini dapat diberikan, aku harus memilih satu lukisan. Lukisan yang ini mendapat tempat kedua. Lukisan ini mengandung kekuatan dari pegunungan, energi dari matahari, perlindungan dari rumah, rasa nyaman dari makanan, rasa damai dari danau, bayang-bayang hutan, kegembiraan burung, dan kepolosan anak-anak. Lukisan ini sangat indah dan pasti hadiah akan kuberikan pada pelukisnya. Andai tidak ada lukisan lain yang aku yakin lebih menggambarkan perdamaian." Nah, inilah lukisan yang lebih menggambarkan perdamaian, yaitu lukisan yang pertama. Orang-orang ngeri saat melihat lukisan pemenang pertama pilihan sang raja. "Inilah lukisan yang dipilih sang raja. Menurutku raja sudah hilang akal," kata seorang wanita. "Bagaimana bisa dia menganggap lukisan jelek itu menggambarkan perdamaian?" komentar si tukang roti. "Mungkin kita harus mencari orang yang paham seni," usul ahli nujum raja. Orang-orang semuanya protes. Nah, inilah yang
Lukisan yang dipilih raja yang memenangkan hadiah pertama lukisan perdamaian. Ada pohon kering, ada badai, lalu ada burung yang tinggal di atas dahan kering itu. Burung kecil. Mungkin kalian mengira aku tidak paham seni ataupun mengerti arti damai, kata sang raja. Saat pertama kali melihat lukisan ini pun aku takut. Alam seolah murka, tapi coba amati pohon yang dihantam angin itu. Seperti aku, kalian akan melihat cabang dan di cabang itu ada sarang. Di sarang itu ada burung mungil yang tersenyum karena induknya membawakan makanan. Bagiku itulah makna damai sesungguhnya. Saat hati kita gembira, saat kita memiliki keluarga dan dapat memperjuangkannya, apapun yang terjadi di sekeliling kita, karena dengan kedamaian kita dapat mengatasi semua kesulitan. Lukisan itu beredar di kerajaan-kerajaan lain, dan lambat laun mereka memahami pesan raja. Damai pun memenuhi hati mereka. Nah, jadi yang tadinya kerajaan-kerajaan lain itu berperang akhirnya ikut berdamai, seperti kerajaan damai yang berada dan dipimpin oleh raja yang bijak itu. Demikianlah akhir cerita dongeng hari ini. Jadi arti damai itu bukanlah suatu yang harus indah-indah, tetapi jika kita bisa bergembira menghadapi segala masalah, segala hal-hal kecil, itulah yang disebut kedamaian. Selamat bergembira anak-anak. Selamat pagi. Tetap semangat ya menghadapi apapun. Dadah.